Bidan, ada pasien, Pak. Oh iya, tunggu sebentar. Oh, selamat pagi Bu, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu Bidan, saya ingin memeriksakan kehamilan istri saya. Oh iya Pak, nama Bapak dan Ibu siapa dan dari mana? Nama saya Hendra dan nama istri saya Arlinda dari Tapanan. Oh, usia Ibu berapa sekarang? 23 tahun, Bu. Ibu menikah usia berapa? Oh, kira-kira tahun berapa ya, Pak? Loh, Ibu kan yang tahu. Kira-kira 23 tahun, Bu. Ya, ini kehamilan Ibu yang keberapa? Dan apakah Ibu pernah mengalami keguguran? Ini kehamilan saya yang pertama. Kebetulan saya juga tidak pernah keguguran. Bagaimana perasaan Ibu pas kehamilan Ibu yang pertama? Saya merasa bahagia dengan kelahiran anak saya, apalagi ini anak pertama kami. Begini Bu, apakah dalam keluarga Ibu ada riwayat penyakit menurun seperti hipertensi dan diabetes, dan penyakit menular seperti HIV, dan penyakit berat seperti penyakit jantung? Oh, syukur alhamdulillah Bu Bidan, dalam keluarga saya tidak ada penyakit yang seperti Bu Bidan katakan tadi. Dan bagaimana dengan Bapak? Oh, tidak ada Bu Bidan. Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan kehamilan? Oh iya Bu Bidan, pernah di klinik mana gitu Pak? Ay, lupa Kak juga itu Bu, apa sih Bu gak kerja? Oh iya Bu, apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini? Begini Bu, saya sering merasa tidak enak dengan keadaan saya yang sekarang. Saya sering merasa sakit, ngilu, dan pegal. Ibu, hari pertama haid terakhir Ibu kapan? Oh, kalau tidak salah, kayaknya tanggal 1 bulan 1 tahun 2015. Dari HPHT yang Ibu katakan tadi itu, kehamilan Ibu itu sudah trimester ketiga. Nah, perkiraan Ibu melahirkan itu tanggal 20 bulan 9 tahun 2015. Bidan, periksa dulu tekanan darahnya Ibu. Iya, baik Bidan. Sini Bu, saya tensi dulu. Tangan kiri Pak. Tarik dia. Tekanan darah Ibu 120/80. Nah, Ibu bisa lihat, Ibu kan sekarang sudah berada pada trimester 3. Kemungkinan Ibu akan merasa sedikit lelah dan sering mengeluh seperti yang Ibu katakan tadi, cemas, sakit, terus rasa tidak nyaman pada tubuh Ibu, apalagi pada bagian punggung dan pinggang. Tapi Ibu tidak usah khawatir karena kehamilan itu merupakan proses alamiah di mana akan dialami oleh setiap wanita. Jadi Ibu tidak usah takut dan cemas ya. Oh, begitu ya Bu Bidan. Jadi tidak apa-apa Bu Bidan.
Nah, yang Bapak harus lakukan untuk mengatasi kemungkinan rasa cemas dan takut para ibu dalam menghadapi proses persalinan, misalnya dengan mengalihkan perhatiannya, dengan cara mengajaknya pergi berbelanja keperluan si kecil dan menemani ibu pada saat ibu susah tidur. Nah, di sini Pak ada beberapa hal yang perlu Bapak lakukan di saat istri Bapak sedang hamil. Yang pertama itu menghiburnya. Karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa wanita hamil itu cenderung pasti lebih sensitif dan lebih mudah tersinggung. Jadi Bapak harus lebih bersabar lagi dan lebih mudah memahami ibu. Bapak harus tunjukkan bahwa Anda itu termasuk suami yang dapat diandalkan dan siap menjadi seorang bapak. Apalagi ini kan calon anak Bapak yang pertama kan. Yang kedua itu memperhatikan gizi ibu. Selama ibu hamil, segera perhatikan segala makanan yang ibu konsumsi. Apa yang dimakan oleh ibu hamil adalah makanan yang harus bergizi dan tidak membahayakan kesehatan janin. Kemudian yang ketiga itu bersedia berbagi sebagian tugasnya. Di sini tidak semua pekerjaan rumah harus Bapak kerjakan, tetapi pekerjaan rumah yang tergolong berat saja yang dapat Bapak lakukan. Nah, kemudian hindari pertengkaran dan menjaga dan menghindari perilaku buruk sehingga ibu tidak stres, Pak. Kemudian yang menjadi suami siaga. Nah, yang satu ini juga seharusnya wajib dilakukan oleh para suami yang istrinya sedang hamil. Jadilah suami siaga bagi istri Anda, yakni siap antar jaga. Kehamilan istri memang menjadi salah satu perekat hubungan suami istri. Jika bukan Anda sang suami, siapa lagi yang akan membuatnya bahagia? Keberadaan dan kebersediaan Anda mendampingi dan mensupport sepenuh hati selama kehamilannya adalah kebahagiaan baginya. Tidak ada wanita hamil yang berbahagia selain pendampingan suami di setiap tahap kehamilan, dari awal kehamilan hingga persalinan nanti. Ini kan sudah trimester ketiga, jadi apa yang bikin Bu Bidan? Sakit kepala aku, Bu Bidan. Bisa jakit merah kok di sini, Di? Minta maaf sekali Pak, di sini kan ruangan ber-AC, jadi tidak bisa merokok Pak, apalagi ibu sedang hamil. Asap rokok kan dapat mempengaruhi kehamilan ibu Pak, tidak baik untuk kehamilan. Minta maaf sekali, Suster. Ya lanjut, Maki. Nah, saya lanjut ya Pak. Di sini ada tips menjelang persalinan. Yang pertama itu Bapak menyiapkan tempat bersalin. Suami dapat berdiskusi dengan istri untuk menentukan proses persalinan yang akan dipilih, persalinan normal atau sesar. Meskipun semua ibu hamil menginginkan persalinan normal, akan tetapi kondisi kesehatan ibu dan janin akan berperan dan menentukan pilihan proses persalinan. Tidak menutup kemungkinan terjadinya proses sesar, sehingga suami dan istri akan menentukan tempat bersalin yang sesuai dengan pilihan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan istri dan bayi. Yang kedua, mengetahui tanda-tanda akan melahirkan. Nah, menjelang persalinan, sebaiknya Bapak mendampingi istri Bapak. Jika Bapak memiliki pekerjaan, Bapak bisa meminta tolong kepada keluarga Bapak yang lain. Dan Bapak juga harus mengetahui tanda menjelang persalinan, seperti jika istri Bapak mengeluh nyeri di bagian selangkangan, keluarnya lendir yang kental disertai dengan darah, terjadinya kontraksi dan disertai pecahan air ketuban. Kemudian menghindari keterlambatan dalam pertolongan medis. Di sini Bapak harus berpartisipasi dalam menghindari keterlambatan mengambil keputusan penanganan medis dan keterlambatan dalam pengambilan tempat pelayanan medis. Oleh sebab itu, sebaiknya Bapak mengetahui jalan alternatif dalam mencapai tempat persalinan yang akan dipilih, merencanakan angkutan, serta menyediakan donor darah apabila diperlukan. Kemudian Pak, yang terakhir, memberikan kasih sayang dan perhatian. Hal kecil yang sangat besar pengaruhnya pada mental ibu adalah kasih sayang dan perhatian dari suami. Sebagai suami dapat memberikan kasih sayang dan perhatian selama kehamilan. Misalnya dengan menyempatkan diri untuk mengelus perut ibu sambil mengucapkan kalimat yang penuh kasih sayang. Selain itu, kasih sayang diberikan dapat memotivasi proses persalinan, Pak.
Apakah masih ada yang ingin ditanyakan ataukah Ibu dan Bapak kurang paham atau kurang mengerti? Silakan bertanya kepada Bidan. Oh, begitu Pak Dek. Oh, iya Bu Bidan, sudah paham Kak. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Ibu dan Bapak. Dan semoga bayi Ibu sehat dan bisa melahirkan dengan normal. Terima kasih Pak Dek Bu Bidan atas sarannya. Pulang pakai Pak Dek dulu. Oh iya boleh Pak, Bu. Hati-hati di jalan ya Pak, Bu. Mari saya antar. Istirahat nih Pak Dek dulu Bu. Bagi dulu Bapak kerja. Oh iya, hati-hati jadi Pak.